Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian GKI Kuitang bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 36 sampai 43. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang membuat kami beriman dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan membuat kami terus mau memancarkan terang-Mu. Ya Bapa, inilah kami, bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 12 ayat 36 sampai 43, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Oleh karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Kristus, pernahkah kita renungkan ya, bagaimana mungkin Allah membuat kita tetap beriman dan percaya kepada Allah di tengah-tengah kehidupan dunia yang jumlah penghuninya sebenarnya lebih banyak yang tak mau menerima dan memahami apalagi percaya kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Dengan latar belakang berbagai situasi, apalagi didukung dengan lebih banyaknya orang yang di sekitar kita yang tak percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, maka iman kepada Yesus Kristus yang kita terima dapat kita yakini sebagai sebuah anugerah Allah. Bagi kita yang menerima anugerah Allah untuk terus bersandar dan percaya pada keselamatan dalam Kristus, lalu mata iman kita dituntun Allah, dan kita juga kemudian berusaha memelihara dan berjuang pula untuk tetap dan terus beriman kepadanya. Ini semua diwujudkan oleh kita dalam kekuatan dan syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan Allah kepada kita. Kita dengan disertai rasa syukur itu melihat segala campur tangan ilahi yang berkarya dalam suka, dalam duka. Dan itu membuat kita semakin melekat kepadanya. Oleh karena itulah kita, sahabat, menjadi nelangsa, sedih dan tidak berdaya ketika melihat kedegilan hati mereka yang menjauh dari Tuhan. Padahal mereka juga telah mengalami bagaimana Tuhan Allah dalam Kristus itu adalah sosok yang berkuasa atas hidup setiap orang dan telah menunjukkan kasih dan penyertaannya kepada kita dan juga kepadanya. Bagaimana mungkin bahwa karena alasan yang sama, lalu itu membuat saya malah lebih melekat, beriman dan dipenuhi syukur kepada Allah, namun berlawanan dengan itu, mereka malah menjauh dan meninggalkan Tuhan Allah kita. Kita ternyata seringkali menjadi menyadari bahwa apa yang kita lakukan yakni lebih bersandar kepada Tuhan Allah, sementara mereka lalu menjauh dari Allah, itu dikarenakan karena mereka lebih mengikuti orang banyak
yang lebih populer, mengikuti yang lebih populer, yang bergantung pada kehormatan dan kesuksesan manusia saja, ketimbang jika mengikut Tuhan Allah kita yang berkuasa dan penuh kasih, namun tidak populer. Inilah yang disebut pada saat itu bahwa mereka atau mata mereka menjadi buta dan hati mereka menjadi degil. Sahabat Kristus, kinilah saatnya, walau bagaimanapun alur kisah kehidupan kita, tiap-tiap orang berbeda-beda, namun marilah kita tetap beriman bahwa hidup dan diri kita ini ada dalam kuasa dan kebesaran Tuhan Allah. Kita akan terus dan tetap mensyukuri bahwa kita diberi anugerah melihat dan bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Kita memang patut bersyukur karena kita yakin dan beriman bahwa ada selalu rangkulan penghiburan Tuhan di tengah duka, kekuatan dan uluran tangan Tuhan Allah kita dikala kita menghadapi tantangan melanda, dan juga kita dapat melihat dan merasakan keselamatan dan jalan terang Tuhan Allah kita dikala mungkin kekelaman hadir di dalam kehidupan kita. Sahabat, lebih jauh lagi, bahkan kematian tubuh ini sekalipun kita imani sebagai jalan kekal menuju kehidupan sukacita, bahagia bersama dengan Tuhan. Karena juru selamat kita yakni Kristus Yesus telah berkorban dan mati bagi kita. Semua ini dapat kita imani karena ada rahmat dan anugerah Allah dari Tuhan kita dalam Yesus Kristus yang telah kita terima. Sahabat, kinilah saatnya kita akan terus bersinar, membawa kebaikan, kekuatan, kebebasan, kesembuhan, kedamaian, kelepasan bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kehadiran kita. Kita akan terus melakukan ini ya, karena berpengharapan kalau ada orang lain yang menangkapnya, terhibur karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan Allah sediakan bagi tiap-tiap orang beriman kepadanya. Sahabat, kiranya kita juga dapat menjadi secercah terang bagi mereka yang sedang ada dalam gelap dan yang mau mengalami dan menerima terang Tuhan. Kita mau ikut serta menjadi alat di tangan Tuhan bagi mereka yang sedang berjuang menjaga dan memelihara iman dalam anugerah Tuhan. Karena apa? Karena kita ini adalah anak-anak terang. Tuhan memberkati sahabat semua yang adalah anak-anak terang. Amin.